العالمين واهدنا الصراط المستقيم والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat pengasuh pondok pesantren Dr. Haji Nurul Arifin, kamu yang saya hormati dan saudara-saudara murid Sobat Tunggal beserta simpatisannya yang saya cintai. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik beserta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pengajian atau kajian agama pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apakah ini wujud dari pura-pura idealisme atau apa, saya kurang tahu. Tetapi mari kita sebagai murid di Sokot Tunggal ini, saya ingin ada keseimbangan antara wawasan dan spiritualitasnya yang menurut saya masih ada ketimpangan. Itu tentang spiritualitasnya itu Romo, saya kira seperti itu. Tetapi kita terus mengkaji hal-hal yang bersifat aktual. Dan alhamdulillah pada saat ini Romo telah menyiapkan Fadailul Wahabiyah atau ketok itu Wahabi yang sekarang lagi menjadi bukan lagi menjadi ahli nawasih, lagi menjadi ahli benalu di negara kita. Mudah-mudahan kita semua bisa membentengi ini. Tapi kalau persoalan wawasan kebangsaannya ketika kita ada di Sokot Tunggal, insya Allah saya tidak khawatir. Tapi spiritualitasnya saya masih mengkhawatirkan Romo, seperti itu. Saya kira itulah dari saya. Mudah-mudahan ini kita semua senantiasa istiqomah sekali lagi. Amin, Allahumma amin. Kepada Romo Kiai Hikmat Rato, mari tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya sudah meninggalkan pengajian dari maghrib tadi. Ke Purwokerto saya itu. Bapak pakai? Gak ada bandara sama Pak. Saya itu udah lemas, sudah berak, sudah 3 kali. Dan ngomongnya kotor ya. Saya kalau sudah nervous, kalau kencing dulu, beol dulu, BAB dulu. Jadi saya menerima SKWA dari adik saya dari Purwokerto. Yang saya baca cuma bawahnya saja. Ibu dikubur di Purwokerto atau di Ajaringan di Cirebon. Nah, lalu satu panik itu tadi sholat maghrib juga sudah nggak benar saya itu. Dia bilang, Abah ada nggak? Ada. Mobil ada nggak? Gitu kan? Ada. Sopir ada nggak? Ada. Ayo berangkat ke Purwokerto. Saya bilang. Tadi mau langsung pamit itu langsung berangkat kampung. Terus saya lagi nyari persetujuan adik-adik saya yang ada di Cirebon. Andai kata itu jenazah ibu saya dibawa ke Cirebon, siap belum? Siap. Siap. Saya sih sudah lemes tadi itu, maghrib itu udah lemes. Mau minta tolong sama siapa? Nggak ada yang merasakan gitu, saya yang handle sendiri. Terus pada menjelang Isya masih ada gitu kan, atasnya nggak dibaca gitu kan. Endingnya tuh. Akhirnya saya diketawain sama adik-adik saya gitu. Tua yang tua, anak pertama tua udah belum ngerti gitu lah. Udah Doain mama. Tadi nggak jadi mencet kan Mbak ya? Ya. Nggak jadi mencet tadi kan? Udah 2-3 kali saya. Bolak-baliknya udah dibrok-brok lagi sama Indra tadi gitu. Gagal Ram, proyek gagal bohong. Jadi nggak jadi lah, alhamdulillah. Berkat doanya kalian, saya bisa ngaji pada malam hari ini. Namun saya minta keikhlasannya buat ibu saya yang umurnya hampir 100 tahun. Namanya, kalau saya Marianto, ibu saya namanya
Maria binti Haji Abdurrahman Al-Fatihah. Terima kasih. Ibu saya sudah nggak ada temannya yang di kampung, sudah nggak ada duluan, sudah pada duluan. Mau dibaca ini? Ya caranya kalau kenal Hussein Muhammad, ya ibu saya sepantar dengan ibunya Hussein Muhammad. Itu sajalah sebenarnya daripada saya nggak ngaji gitu kan. Saya udah mau mewek aja gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumil bidarin. Itu ilmu kuno. Wa ila hadatina bil mustafa wa ila malik hadal kitab. Padahal banyak yang di sini gitu. Coba ya Kak. Janjinya hari ini Al-Mukarram Wasroni datang juga. Itu Wahabi paham juga enggak. Pada sesi kemarin menjelaskan Manhwal Wahabiyah, ya kan? Udah jelaskan kemarin, kapan diulang lagi? Udah ya. Sekarang sambutan tentang kitab ini. Jadi kitab ini dikarang oleh Kiai Abdul Baqi Mas Kumambang. Abah juga tahu nih di mana Mas Kumambang itu mana, Kiai Baqi itu siapa, paham. Karena orang sekampung, orang Gresik. Kalau turunnya itu sama dengan Hasyim Asy'ari. Jadi perang dunia ke-1 itu ada di Mekah semua. Nggak tahu ya, perang dunia 1 tahun juga bulan. Jadi kitab ini yang ceritakan dari ceritanya Wahabi itu sejak perang dunia ke-1. Minggu kemarin sudah saya terangkan. Nah sekarang sampean yang baru saja kita kenal namanya Mbah Maimun, iya kan? Baru saja wafat. Mbah Maimun menanggapi tentang buku ini. Karena buku ini itu menyebutkan An-Nususul Islamiyah fi raddi ala madhabil Wahabiyah. Jadi sebetulnya sudah waktu perang dunia ke-1 itu sudah ada muncul Wahabi itu. Ulama Indonesia berani menentang. Jadi nggak kaget kalau NU itu tentang Wahabi. Nggak ada Muhammadiyah tentang Wahabi, nggak ada. Buktikan. Apalagi golongan kampret-kampretan sekarang nggak ngerti. Jadi dari dulu sudah menentang yang namanya Wahabi. Ingat. Kalimatul haq uridu bihal batil. Slogannya bagus, tapi niatnya untuk menghancurkan. Kita tipu terus. Kayaknya ahli ibadah, tapi kita mau dibinasakan. Wahabi itu nggak doyan pakai mantan. Ciri-ciri khasnya. Nggak ada Syafi'ian itu nggak ada. Nggak doyan. Harus penting apa yang diucapkan anak buah itu yang betul. Apa sekarang ada? Banyak. Anda sudah mulai. Apa yang dikatakan oleh maka itu mesti Nah ini saya katakan di sini Mbak Maimun mau ngomongin Kiai Abdul Baqi Mas Kumambang. Mas Kumambang itu adanya di Gresik. Kalau pengen tahu jalan-jalannya, jalan mana, tanya Abah gitu. Nggak jauh dari tempatnya Abah. Satu mengatakan, saya nantinya nerangkan tentang Mas Kumambang itu. Tapi yang paling enak menerangkan tanggapannya Mbak Maimun terhadap kitab ini. Padahal saya baru katakan kemarin siapa itu Wahabi. Baru depannya aja. Belum yang di dalamnya, wah keluar lagi. Anda harus belajar usul fiqh di mana pertentangannya dengan NU itu di mana. Nah, repot lagi kan?
Saya mau ceritakan tentang Mbak Maimun Hajalah yang gampang. Apa komentarnya Mbak Maimun? Ini ditulis pada tahun 1435 Hijriah. Ini masih hidup, bukan ngarang-ngarang. Siapa itu Mbak Maimun? Cari aja di Google kalau mau. Bismillahirrahmanirrahim. Menerangkan bahwa Allah kaifaki anta menjabar mas kumambani bisya'biyatin kabiratin bainatul abatin naqsal. Jadi dulu Mas Kumambang itu kayak Abdul Fakih itu kumpul pada para anggota Nadin Santri. Wa innahu min syakhsiyatir ra'isyah. Kiai Fakih itu adalah tokoh ketika itu, salah satu tokoh besar pada awal muawal pada pertama ketika Nahdlatul Ulama dibangun atau diciptakan atau ditaksis. Dia karena sodikan muqarraban min hadratis Syekh Hasyim Asy'ari. Dia dekat sekali dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sekulun berarti kan dengan Hasyim Asy'ari. Dua-dua makana yudarisani ma'an inda Syekhul Kiai Khalil Bangkalan. Kedua-duanya pernah nyantri di Syekh Khalil Bangkalan. Jadi kalau kita ada tawasul, kita udah tawasul. Tapi kalau tawasul menurut Wahabi, ente musyrik. Jangankan pakai tawasul, sholawat aja kemarin saya sebutkan nggak boleh. Musyrik. Masih di sini diceritakan bagaimana prosesi Wahabi mau mengaduk-aduk kuburannya Rasul. Ente udah menentang. Jangan terus kalau NU tuh mau cemen-cemen aja. Malah saya kalau NU dihina-hina. Apa terus jasa kalian? NU sudah jelas ditentang yang namanya penjajah. Bukan penjajah saja, Wahabi yang di Saudi ngurusin Mekah ditentangnya. Ada ceritanya nggak ngomong. Kalau ini bakal aja kita. Kedua-duanya sama-sama, belajar gurunya sama, baik di Mekah maupun di tanah Jawa. Tapi dua ada perbedaan. Boleh dong berbeda. Fakta sama, pendapat berbeda. Nah itu pendapatannya berbeda. Hunaka bi tabi'atil ghaib. Kama kan ditermaan indal alamat dalil Syekh Mahfud Termas. Dua-duanya pernah mondok di Termas. Tempatnya SBY. Bukan Langitan, Termas Pacitan. Oh Pacitan, ya Pacitan. Kuping saya udah lain lagi. Istilah mubainah Islam lebih bakal kodoyol. Kedua-duanya walaupun gurunya sama bisa berbeda. Kalau bahasa Jawanya itu siji silit, siji anggit, lain otak, lain juga berpikir. Kalau saya terjemahin siji silit, siji anggit, siji enggak. Ya mau Jawa, ini Jawa kan itu. Kediri. Itu permasalahannya. Lakuh kalau bisa bersinda bijar sekursi awin nakus alias kentongan dengan beduk. Gurunya sama. Berbeda dalam masalah kentongan dengan beduk. Dulu pernah diributkan di ilmunya sendiri ribut, tapi tenang-tenang aja. Oh beda. Yang satu besok pagi disuruh itu ada, yang satunya minggu, dan gimana?
ikut. Nanti saya ngomong kalau yang sekarang pakai hari Sabtu yang pakainya pakai, asal jangan ngomong saya ikut mazhabnya Saudi. Silakan. Jadi kalau maghrib pakailah maghribnya Saudi. Tak kaplok kamu kalau pakai maghrib di Indonesia. Ngomong aja, saya ikut Saudi ya, silakan. Kalau di sini maghrib, di sana belum maghrib, waktunya diikutkan ke sana dong. Kenapa kalau di sini maghrib ikutnya maghrib sini? Ya goblok tuh ya, jangan teman-teman. Jadi kemarin itu keputusannya maghrib. Bukan. Yang satunya bisa, ribut lagi, di NU tanggalannya almanaknya ada 9, ada 10. Membego lagi kan, membego tambah bego gitu kan. NU dibego-bego maksudnya kan. Jadi Al-Hisab secara hitung-hitungan ilmu falak ngomongnya pakai kof, padahal yang berlengkap. Bego lagi kan, kayak seakan-akan Islam ilmu falak salah itu pakai kof. Falakia ilmu apa kawan itu rombongannya kata saya yang tahu itu dihisab dihitung secara ilmu falak memang tanggal 9, tapi di hadis yang man ra'a minkum usyahro, kalimat asyahro, kenapa tidak al-hilal, kenapa tidak apa lagi? Saya sudah sering katakan bulan itu dalam bahasa Arab ada satu Ramadan, ada namanya satunya lagi apa? Omaruddin, ada lagi satunya Najm, ada lagi namanya bulan Sabit, ada lagi namanya Badruddin, Sholah al-Badru, beda-beda. Dapun yang ngerti itu. Kalau kalian melihat, bukan menghitung, kalian melihat itu dengan mata, bukan dengan dengkul, dengan mata. Syahro Palyasu, walaupun satu orang dia angkat kesaksiannya, maka dipersilakan. Nah, matlak di Indonesia dari ujung sampai ujung apa matlak? Bukan matlak, itu bukan tempat melek. Ufuk yang di atas dengan ufuk yang di timur dihitung. Ketika tenggelam dan ketika terbit dihitung juga. Kelihatan enggak ketika itu ternyata dari Sabang sampai Merauke gelap. Apa hadis yang lain? Wa in humma, kalau toh mendung, sempurnakanlah dari 29 menjadi 30. Keputusannya akan diputuskan Indonesia 30, maka jatuh pada hari Minggu. Goblok itu nggak ngerti dari bulan sampai Arafah tentang masalah puasa. Wah, itu katanya kalau sudah Arafah kan nggak boleh katanya puasa. Suruh pergi ke Saudi sana gitu loh. Mahal. Orang di sini sekarang jam berapa? Jam 9 dikurangi 4, udah mau maghrib. Kita sudah isyaan, sudah ngopi. Sana belum maghrib. Di sana belum maghrib. Di sini sudah sodako ada, wanasoro ada, merokok sudah, sarapan sudah, semua sudah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Di sana belum. Iya kan benar kok, makan sudah, sarapan sudah, aku mau kapan belum mau. Kalau dia nggak makan Pak. Namanya siapa tuh? Indra Pak, Indra. Nah, itu jelas ribut geger. Ini kedua ulama besar sama-sama orang itu bertentangan. Dia setuju, Ki Hasim itu setuju dengan mendung. Kiai Mas Kumambang setuju dengan kentongan. Ketika Kiai Mas Kumambang itu datang ke Tembiren,
beduk dicopot, ganti kentongan. Menghormati yang tidak cocok dengan beduk. Kentongan. Ki Hasim datang ke Gresik, kentongan ini dicabut, ganti beduk. Nah, kalau sokol tunggal dua-duanya malah belanggur lagi. Ini kalau jadi di sini pakai belanggur. Diam itu tuh kan, atap ke depan, apa gitu kan. Jadi kan mondok di Kaliwungu itu ditaruh di gunung, kalau terbit gitu. Mudah-mudahan nanti dipikirkan sama Romi. Iya. Ngatus. Mikir dong. Eksekusi. Dua-duanya sangat menghormati. Terus apa kata ini ceritanya yang cerita begitu tuh namanya Mbak Maimun. Mbak Maimun dalam kitab ini cerita, saya nggak ngarang. Ini tulisannya Mbak Maimun. Saya kenal Mbak Maimun Zubair itu sekarang tak kira Mbak Maimun itu turunannya kayak Zubair Solo 3 ya kayaknya ada di Solo 3. Di Tingkir ada Zubair tuh. Ada dua, kayak Zubair Sarang sama kayak Zubair Tingkir. Iya, itu tak kira itu karena saya pernah mendampingin kayak Zubair yang ada di Tingkir itu, turunannya Raden Wijaya itu, Caka Tingkir lah. Kalau di sini kan namanya Cakambo gitu. Nah, sampai apa? Wa mimma yutadul alaqatu bainama qattama minal musaharatu bainah. Sampai orang dua ini bisa antara Kiai Abdul Fakih dengan Kiai Haji Hasim Asy'ari. Bahkan zawwaja Syekh Hasim Asy'ari ibnatahu itu Nyai Khairiyah. Nyai Khairiyah dikawinkan dengan keluarga Mas Kumambar yang namanya Kiai Maksum Ali yang ngarang tentang falak, jurusul falak jatuh ya. Kalau tidak silap Wamin Kola Koir mengatakan bahwa Kiai Maksum itu bisa menghitung, saking hebat dan bisa menghitung berapa daun di pohon itu yang akan tumbuh. Saking hebatnya itu. Kalau ente kan saya ngitung buahnya yang jatuh. nah, buahnya yang jatuh gitu kan. Karena membayangkan bahwa malaikat itu kan pakai bersayap. Lalu kalau malam goprak-goprak di jambu itu atau di mangga sekarang itu si codot bukan malaikat. Saudaranya Kiai Fakih. Itu kan. Kiai Maksum ditarik ke Tembiren, dikawinkan dengan Nyai Khairiyah. Nyai Khairiyah saya ceritakan lagi deh. Nyai Khairiyah itu orang yang pertama mendirikan sekolah perempuan di Mekah. Ada sejarahnya? Nggak ada. Orang-orang itu juga nggak ngerti bahwa yang mendirikan sekolah perempuan dan mengajarkan orang perempuan masuk sekolah itu punya Khairiyah dari sebelah. Saudi Al-Mari Al-Ketib semua Transistor. banyak Khairiyah. Setelah beliau pulang dari Mekah, dia meneruskan Sebrak, tapi karena Sebrak itu ada anaknya, kemudian beliau meneruskan namanya Taman Pendidikan Putri yang di Wonokromo pada tahun 65 di bom Mama Komunis. Kalau di Cirebon sebelah itu sambel. Nah, Sebelah. sebelah itu. Karena saya pakai sadid tamasuku bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguh dia. Dia juga seorang pedagang. Wa yatadzakkaru dan qawlan ma akala ahadu ta'aman qatu khairan min an yakula min amali. Jadi kata Mas kawan apa-apa yang paling banyak itu yang paling bagus itu
makan itu dari hasil karya tangannya sendiri. Kalau sekarang kan dia kan tangannya sendiri. Korupsi Bapak bukannya dengan tangannya sendiri Pak, gitu kan. Maksudnya kerja yang baik. Para koruptor mengatakan ngamalkan amal sini. Orang korupsi itu kan dari mulai 100.000 bagaimana pengen menjadi 1 juta kan ditambahin nol aja kan. Untungnya 900.000. Kan orang korupsi gitu kan. Kalau saya pernah korupsi kok. Aku Aja aku ya. Berbagi belum? Sama bapak saya. Kita harganya sekian di Indonesia sekian. Kitabnya namanya kitab Rakitun. Percaya itu bapak saya. Masa kitab rakyat gitu kan kalau cuma karena tulisannya Arab Rakitun. Pengarangnya Rudi Hartono. Wih. Gobloknya ayah saya dikasih aja tuh digirimin wesel. Zaman dulu kan pakai wesel. Kalau banyak korupsi dibodohin aja dengan katanya Rakitun. Bikin lagi surat sama bapak saya. Fathul Izar. Nggak ada kitab selama-lama berbuat di pondok namanya Fathul Izar. Fathul Izar buka sarung gitu, Fathul Izar. Ada apa buku yang namanya buka sarung? Percaya lagi gitu. Ditulis itu syaratnya ini, kirim. Sampai pulang begitu selesai mondok ditanya. Nah, Fathul Izar itu kayak apa, Nang? Emang dikira Bapak nggak pernah mondok, dulu Bapak pernah mondok di Tebiru sama di Kerapiak. Tuanya saja mondok di namanya sekolah Katolik di Jogja itu. Itu ya. Apa aja gitu, gitu. tapi nggak pernah naik. Seperti Nabi Daud itu ceritanya. Ini kata Kiai Zubair terhadap Mas Umar. Wakana tilqisum kama walidi Kiai Zubair Ja'far. Annahu ba'da ma takhraja min al-maqam talatin ulama wa lam yujawab ala zaka'ita wa asrin. Ketika umur 21 tahun ja'a itu Kiai Su'aib Ibnu Abdul Razak Asyahir fi tasawufi. Saya juga pernah tahu bagaimana silsilah namanya Kiai Su'aib Kiai Su'aib bin Abdul Razak. Bahkan Kiai Su'aib qad qurba min 90 sana. Ketika itu Kiai Su'aib umurnya hampir 90 tahun. Kata Baimung falamma aqama walidi 'indahu taraka jami' asqalihi tatijari. Ketika dia datang berhenti itu pas umum nggak dagangan. Qailan taraktu kulla dzalika min ajlika ya Zubair. Oh, menghormatin sama guru. Aku tak tinggalkan semua pegawaianku karena pengen menghormati kamu. Saya masih ingat yang namanya Kiai Haji Idris Kamali, menantunya beliau. Habib, nggak ada ya Habib yang dihormati oleh beliau kecuali Habib Ali Witan. Allah ya kamu. Habib Ali itu sama Idris diantarkan sampai pintu pondok pesantren yang terbiru. Biasanya Kiai Idris mau tamu jenderal, mbahnya jenderal untuk kupret atau tenang-tenang aja nggak pernah. Orang itu hidupnya antara jeding, kamar, masjid. Jeding, kamar, masjid. 3 masjid sholat apa enggak. Keluar pondok hanya setahun 2 kali, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Begitu masuk lagi karena makbaronya ada di Kempek, masih turunannya golongannya kan Said Kagil. Hai tu jawab kayak nasihat usia jadi walau yang dimiliki kawan yang ada watan kita masuk asal kalau hatta ditang kalau betul. Akhirnya tahun karena gara-gara menghormati guru, muridnya bukan pada kampus, malah tambah banyak. Itu kata banyak. Aku mawali itu berkorban udah sana tayin takriban. Bapak saya katanya tinggal di Mekah 2 tahun. Ketika itu di atas Mekah dalam kekuasaannya Aqamu al-Mamlakatul Hashimiyah, di
pusat kekuasaannya kerajaan Yordan. Ketika itu adalah wahwa As-Syarif Husain Ibn Ali Qaidus Sauratil Arabiyyah al-Bukti. Masih zamannya yang dipimpin bukan keluarga Ali Saud. Ingat yang sekarang itu Ali Al-Saud. Makanya Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah. Akhirnya terjadi peperangan. Fasara ala Daulatul Utsmaniyah wa ba'da suquti Daulah Utsmaniyah pada tahun 1917 kerajaan Utsmani hancur. Nah, ketika setelah Perang Dunia Pertama tahun 1918 mulai itu Hijaz dikuasai semua, dan setelah itu mulailah muncul apa yang dikatakan namanya Wahaboy. Tapi jatuh semua, kalah semua. Pola Wahabi dipimpin Ba'da Mastawal al-Malik wa Abdul Aziz bin Saud al-Hijaz. Kemarin saya ceritakan Saudi dibagi dua. Ada Hijaz, ada Najd. Najd sudah diduduki dari awal. Baru Hijaznya, yang Mekah Madinah itu Hijaz dikuasailah oleh kelompok-kelompok mereka. Fattafaku Fastama'a bukan. Walam yakni illa kubbatul hadra. Pokok dari Rasulullah